Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan melalui channel ini, yakni firman Tuhan yang menjadi evangelium tanggal 6 Juni 2021, minggu pertama setelah Trinitas. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Damai sejahtera bagi kamu sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini, di mana kami masih dapat merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami para pengikut setiamu mendengarkan-Mu dan akan melakukan kehendak-Mu. Amin. Firman yang akan kita renungkan diambil dari Markus 3 ayat 20 sampai 35. Begini firman Tuhan di dalamnya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui kamu, menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan marilah kita lihat beberapa hal yang perlu direnungkan untuk memperkuat iman kita. Pasti berbahagia orang yang memelihara, yang mendengarkan, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Yang pertama, lain tolak ukur, lain juga penilaian, Bapak Ibu Saudara. Itulah susahnya melayani di tengah masyarakat yang masih dekat dengan animisme,
Demikian keluhan seorang pendeta yang orangnya saya sangat kenal. Mengapa, tanyaku? Bayangkanlah, Tuhan telah berbuat begitu banyak melakukan hal-hal yang dinilai orang di luar nalar manusia. Tetapi penilaian umat kepada pendeta itu lain dari yang diharapkan. Apa rupanya? Tanya saya lagi. Lalu pendeta itu bercerita, kalau aku berdoa minta hujan kepada Tuhan setelah di satu daerah terjadi musim kering berkepanjangan, atau sebaliknya agar hujan berhenti, lalu Tuhan mengabulkan doa itu. Kalau ada orang yang meminta keturunan karena tidak punya keturunan walau sudah 10 tahun sudah kawin, dan kumohon kepada Tuhan agar diberikan anak bagi pasangan itu, lalu pasangan itu tahun depannya memiliki anak yang lahir dari sang istri. Ini juga sudah puluhan pasang yang mengalaminya. Sudah berkali-kali terjadi kalau ada orang yang kesurupan, dirasuk oleh bigu atau roh jahat, orang meminta saya untuk menyadarkannya kembali dan membuatnya tidak bisa dimasuki roh jahat lagi. Dalam kuasa Yesus, roh jahat itu selalu dapat diusir dan jera tidak datang lagi. Kalau terjadi isu begu ganjang di suatu kampung, kita diminta untuk mendeteksi apakah benar orang yang dituduh itu memelihara begu ganjang. Lalu kita deteksi, ada yang kedapatan memang memeliharanya, dan kemudian diselesaikan dengan memutus ikatan begu ganjang itu dengan pemeliharanya, mematahkan niat jahat dari begu ganjang itu. Kemudian lalu masyarakat tidak mengamuk lagi kepada pemelihara begu ganjang tersebut. Atau sebaliknya, kampung itu ternyata bersih dari begu ganjang, dan itu dijamin sehingga tidak ada lagi masalah. Waktu itu ada seorang yang menderita penyakit kanker stadium 4 dan dokter memulangkannya ke rumah dari rumah sakit karena dianggap akan segera meninggal. Lalu keluarganya memohon doa penyembuhan, dan doa di malam hari yang dipanjatkan itu dikabulkan oleh Tuhan. Karena setelah doa itu si sakit semalaman bisa tidur nyenyak, perutnya yang membesar itu menjadi kempis dan normal. Besok paginya si sakit minta makan dan duduk seperti biasa dan sehat seterusnya, bahkan hidup lagi lebih 10 tahun lagi. Saya sering mengatakan seorang calon yang mencari jabatan di pemerintahan atau di gereja, termasuk tentang seorang calon presiden, calon bupati, calon DPRD, calon depurus, dan saya yakin itu saya katakan atas dorongan dan tuntunan roh Tuhan, kata pendeta tersebut. Jauh-jauh sebelum terjadi pemilihan, katanya dia mengatakan si calon pasti menang, dan memang menang. Dan kalau dia katakan si calon pasti tidak terpilih, memang si calon tidak terpilih. Biasanya itu dikatakannya langsung kepada yang bersangkutan. Saya memahami semuanya itu hanya atas pertolongan Tuhan dan petunjuk Tuhan, kata beliau. Tetapi masyarakat justru sangat lain penilaiannya terhadap saya, terhadap pendeta itu maksudnya, karena menuduh pendeta itu punya ilmu kedukunan. Arong doda-dudetuni katanya. Dia mengusir roh jahat karena dia adalah komandannya roh jahat, kata mereka. Mendengar itulah, pendeta itu sangat sedih. Karena dianggap itu bukan hanya menghina pendeta tersebut, tetapi terutama menghina Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Tuhan yang esa dan yang maha kuasa itu, Tuhan yang dia sembah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatannya, dihina oleh mereka. Lalu pendeta itu berkatakan bahwa dia kemudian berdoa kepada Tuhan, memohon, Tuhan, kalau demikian halnya apa yang Engkau kerjakan melalui hamba-Mu ini yang hina ini, saya mohon Tuhan agar Tuhan tidak lagi mengabulkan doa permohonan hamba-Mu ini. Demikian doa sang hamba Tuhan, karena begitu kecewakan penilaian orang. Memang dia bukan mau mencari kemuliaan dirinya, tetapi dia ingin agar Tuhanlah yang dipermuliakan sebenarnya, tetapi tidak tercapai. Makanya dia katakan, bagaimana Yesus mengalami tuduhan seperti itu, karena dia mengusir roh jahat waktu itu. Rupanya di kalangan umat Israel waktu itu masih ada praktek mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tetapi kalau murid-murid ahli Taurat mengusir setan, mereka akui sebagai
dengan kuasa Tuhan. Para ahli Taurat ini menyamakan Yesus dengan para budak Beelzebul itu. Mereka tidak mengakui kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui atau dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian mereka menghina Roh Kudus. Jadi lain tolok ukur, lain juga penilaian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus telah memilih kota Kapernaum sebagai pusat gerakan dan mendirikan kerajaan surga yang dia bawa ke dunia. Di sana dia mengajar di bukit, di kota, di rumah ibadah, di pinggir Danau Galilea, di tempat tinggal penduduk atau di rumah-rumah. Walaupun Yesus masih baru memulai pekerjaannya itu, segera merebak berita tentang dia di Galilea, di Judea hingga ke Yerusalem. Ketenaran itu terjadi karena Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, yang kusta, yang lumpuh, yang demam, dan banyak lagi orang menderita bermacam-macam penyakit. Dia sering mengusir roh jahat yang merasuk orang dan menormalkan kembali orang itu. Walaupun dia mengajar di pinggir sungai, banyak sekali orang berkerumun mendengar ajarannya. Bahkan dia harus naik di perahu dan dari sana dia mengajar orang yang berkerumun di tepi pantai. Mereka datang dari Galilea, Judea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, Tirus dan Sidon. Sewaktu dia masuk ke suatu rumah untuk makan siang, orang banyak itu masih terus mengikutinya, berkerumun di sekitarnya, desak-desakan, hingga Yesus dan murid-muridnya terganggu makan siang. Katakan Markus, makan pun tidak dapat, kata Markus. Artinya Yesus lebih mempedulikan kesehatan dan kebaikan orang yang mengerumuninya daripada memenuhi selera perutnya. Mungkin kabar atau isu tentang Yesus yang sampai kepada ibunya, Maria di Nazaret, merupakan kabar yang tidak baik. Mungkin kabar itu mengatakan bahwa Yesus demi mempedulikan kepentingan orang lain, dia sama sekali tidak mempedulikan kepentingan dirinya sendiri. Mungkin juga kabar yang kontroversial sampai kepada mereka tentang bagaimana dia mengusir setan atau roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Isu-isu negatif itu membuat Maria berprasangka bahwa Yesus tidak waras lagi. Hal ini mendorong Maria dan anaknya dan orang lain yang ada di rumahnya bertekad menjemput Yesus dari Kapernaum untuk dibawa ke Nazaret. Ya tujuannya mungkin untuk diobati kalau tidak waras lagi kan. Kekhawatiran Maria itu ditimpali dengan vonis yang sangat berat yang dilontarkan oleh ahli-ahli Taurat yang sengaja datang dari Yerusalem untuk memantau aktivitas Yesus serta membuat perlawanan terhadap Yesus. Penyebaran berita hoax menjadi alat utama mereka untuk membuat orang banyak menjauh dari Yesus dan agar keluarga Yesus sendiri mengekang Yesus melakukan kegiatannya. Para ahli Taurat ini menyebarkan isu bahwa Yesus kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan Yesus mengusir setan. Beelzebul itu adalah sebutan lain dari Beelzebub yang dipuja oleh orang di Palestina, di tanah Kanaan waktu itu. Tetapi kata ulnya diganti dengan dibikin mengganti kata bub, Beelzebub menjadi Beelzebul. Kalau Beelzebul memang itu sesuatu yang ditinggikan walaupun itu berupa sembahan dan Beelzebul adalah sesuatu yang disembah walaupun nilainya rendah atau derajatnya rendah. Jadi dengan demikian, dengan hoax ini, para ahli Taurat ini menuduh Yesus sebagai orang yang melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan ajaran dan iman kepercayaan Yahudi, sehingga dia layak dilenyapkan dari muka bumi. Jadi mereka membangun isu agar Yesus itu bisa dilenyapkan. Menghilangkan nyawa manusia dibuat jadi perbuatan halal dan berpahala. Tuduhan itu begitu kejam. Memang ajaran agama yang dibuat menghalalkan pembunuhan, persekusi, hoax, fitnah lebih kejam dari hukum aturan para komplotan pembunuh, bahkan lebih kejam dari hukum yang berlaku di kalangan binatang buas. Makanya hukum agama yang dijadikan menjadi dasar membunuh manusia harus dihapuskan. Dan sembahan yang menganjurkan dan menghalalkan hukum seperti itu harus disingkirkan dari dunia dewa-dewi atau dunia sembahan.
Dan agama maupun sembahan seperti itu tidak usah diikuti atau disembah. Contoh kelompok radikal ekstremis yang menghalalkan menumpahkan darah manusia, terutama darah orang yang dianggap tidak sejalan dengan mereka, di zaman sekarang ini adalah ISIS, Boko Haram, Khilafah, Ku Klux Klan, Naziisme atau Neo-Nazi. Agama yang benar adalah agama yang mengajarkan kasih dan menganjurkan perlindungan kepada sesama manusia. Agama yang menganjurkan manusia saling menghormati dan juga menghormati dan menjalankan hak asasi manusia. Demikian agama yang benar dan harus agama seperti itu yang diikuti oleh seluruh umat manusia. Yang ketiga, Yesus tidak gentar menghadapi para penjual hoax yang memfitnahnya. Yesus memanggil mereka, orang seperti ini harus ditobatkan melalui percakapan langsung. Orang Kristen zaman sekarang pun harus berani menghadapi orang atau kelompok yang menghina, memfitnah Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, dan para pengikutnya. Untuk menjelaskan apa yang dilakukan Yesus dan menyadarkan para ahli Taurat tentang tuduhan mereka yang salah terhadapnya, Yesus menggunakan perumpamaan yang mereka sudah ketahui artinya, yakni tentang satu, keutuhan kelompok iblis. Perumpamaan kedua, keutuhan keluarga, dan perumpamaan ketiga tentang perlunya mengalahkan orang yang kuat agar harta orang kuat tersebut dapat dikuasai. Apa artinya tiga perumpamaan ini? Yang pertama, dengan perumpamaan yang tentang keutuhan kelompok iblis, Yesus ingin menyadarkan para ahli Taurat dan orang banyak yang ada di sana bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik, diperlukan kesatuan dan kekompakan anggota suatu kelompok di bawah pimpinan daripada kelompok tersebut. Kalau ada anggota kelompok itu melakukan yang tidak sesuai dengan keinginan kelompok, tentu saja pimpinan kelompoknya marah dan melarangnya. Kalau pimpinan kelompoknya melakukannya, maka semua anggota kelompoknya pasti melawan dan tidak mematuhi pimpinan mereka yang menyeleweng itu. Semua harus sejalan dengan arahan kelompok sesuai dengan kesepakatan dan tujuan atau visi kelompok tersebut. Itu normal kan? Para ahli Taurat tahu bahwa tujuan Beelzebul bersama roh jahat anggotanya adalah mengganggu dan menyakiti manusia. Yesus sudah membuktikan bahwa dia mengusir roh jahat yang merasuk orang yang disembuhkannya. Di kesempatan lain roh jahat justru mengaku bahwa Yesus datang untuk menyiksa mereka. Bandingkan Markus 5:1-13. Tentu saja ternyata anggota kelompok roh jahat yang merasuk manusia yang disembuhkan Yesus dari gangguan roh jahat. Pimpinan mereka atau Beelzebul pasti bersuka cita atas pekerjaan anggotanya yang mengganggu manusia itu. Sehingga tepat apa yang dikatakan Yesus. Bagaimana iblis dapat atau mau mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Demikian Yesus kan, jelas itu. Sehingga tidak masuk akal sehat kalau para ahli Taurat menuduh bahwa Yesus memanfaatkan Beelzebul untuk mengusir setan dari orang yang dibebaskannya dari rasukan setan. Yesus dan Beelzebul adalah musuh bebuyutan, sebagaimana ditunjukkan oleh cerita tentang legion itu di Markus 5:9. Perumpamaan Yesus itu juga bisa menunjuk pada para ahli Taurat yang datang mengganggu misi Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kelompok ahli Taurat itu di bawah komando pimpinan mereka sedang datang merusak pekerjaan Yesus. Agar manusia yang akan selamat itu bebas dari perusakan oleh para ahli Taurat, Yesus sendiri yang bertindak dan mengusir mereka. Yesus tidak mengusir mereka dengan menggunakan otoritas pemimpin ahli Taurat yang ada di Yerusalem. Tetapi Yesus sendiri menggunakan otoritasnya untuk melawan ajaran sesat daripada para ahli Taurat tersebut. Dengan perumpamaannya yang kedua, yaitu tentang keutuhan keluarga, Yesus mengingatkan para ahli Taurat bahwa jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Usaha orang menjelek-jelekkan Yesus kepada ibu dan saudara-saudaranya merupakan usaha memecah belah keluarga Maria, Bunda Yesus. Kalau usaha itu berhasil, memang keluarga Maria tidak akan dapat lagi bertahan dan akan bubar.
Dengan perumpamaan keutuhan keluarga ini, Yesus hendak memperingatkan para ahli Taurat bahwa dia dan keluarga ibu lahiriahnya itu tidak akan runtuh oleh karena berita hoax yang dilakukan para ahli Taurat tentang Yesus. Bahwa ibu dan saudaranya datang ke tempat itu bukan menjadi momen untuk melarang Yesus melanjutkan pekerjaannya, melainkan akan dijadikan Yesus sebagai usaha untuk membuat ibu dan saudaranya semakin mendukung Yesus apabila Yesus telah menyadarkan mereka bahwa Yesus bukan orang yang tidak waras, melainkan orang yang sedang giat-giatnya mengajar orang, termasuk ibu dan saudaranya yang sedang datang, agar mereka semua melakukan kehendak Allah. Bagi mereka akan semakin jelas bahwa baik ibunya maupun saudara-saudaranya akan semakin utuh dan kompak untuk melakukan kehendak Allah. Kedatangan ibu dan saudaranya pada kesempatan itu untuk mendengar ajaran-ajaran Yesus dan melihat langsung pekerjaan Yesus akan membuat keluarga mereka dan Yesus tidak terpecah dan tidak bisa lagi dipecah-pecah oleh para lawan-lawan Yesus. Memang keutuhan keluarga akan kembali pulih kalau keluarga itu lengkap datang kepada Yesus dan mendengar ajaran Yesus serta melihat pekerjaan Yesus. Dengan perumpamaan yang ketiga tentang strategi merampok harta orang kuat, Yesus ingin menyadarkan para ahli Taurat itu tentang bagaimana strategi agar seseorang dapat mengambil atau merampas milik seorang kuat dan menjadikan milik orang kuat itu menjadi kepunyaan orang yang menginginkannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Demikian ayat 27. Kalau para ahli Taurat ingin membuat orang yang dirasuk setan menjadi milik Tuhan yang sudah sempat dimiliki oleh iblis, para ahli Taurat itu harus terlebih dahulu mengalahkan komandan para setan itu, lalu mengusir anggota setan yang merasuk. Sebenarnya para ahli Taurat itu harus menyadari bahwa misi Yesus di dunia adalah mengusir setan dari kehidupan manusia. Kalau mereka tahu bahwa Yesus telah mengusir setan dari orang-orang yang disembuhkannya, mereka harus paham bahwa Yesus telah terlebih dahulu membelenggu atau mengikat komandan setan itu yang mereka sebut Beelzebul. Dengan demikian Yesus dapat mengambil orang yang pernah dikuasai oleh setan itu dan mengembalikannya menjadi milik Tuhan. Bukan omong kosong yang dikatakan Yesus bahwa dia telah menaklukkan segala kuasa yang ada di bumi dan surga, termasuk yang di dunia setan-setan. Bandingkan Matius 28 ayat 18. Oleh karena itu para pengikut Yesus zaman sekarang tidak perlu takut menghadapi setan-setan gentayangan yang mengganggu manusia. Pengikut Yesus zaman sekarang telah diberi kemampuan untuk mengusir roh jahat atau setan-setan yang merasuk manusia. Ingat apa yang ditulis dalam kitab Markus pasal terakhir. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Yesus membungkam para ahli Taurat itu dengan menanya mereka, jadi jika aku mengusir setan, dengan siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Matius 12 ayat 27. Jawab mereka, seharusnya dengan kuasa Tuhan Allah. Tanpa menunggu jawaban demikian, Yesus menegaskan, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Matius 12 ayat 28. Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah atau Roh Kudus. Kalau para ahli Taurat itu mengatakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat, Markus 3:30, padahal dia kemasukan roh Allah, maka Yesus memperingatkan mereka tentang dosa apa yang sedang mereka perbuat, yakni bukan hanya dosa dan hujat anak-anak manusia saja, melainkan sudah merupakan dosa menghujat Roh Kudus atau roh Allah. Dan apa risiko dosa seperti itu? Yesus memperingatkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Markus 3:28-29. Hujat anak-anak manusia termasuk menentang anak manusia
semua itu masih bisa diampuni. Tetapi menghujat atau kata Matius menentang Roh Kudus tidak diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Matius 12:32. Menghujat bahasa Yunaninya blasphemeo, Ibraninya hamgadeb, yakni menghina, mengumpat, memfitnah. Menentang Yunaninya lego atau ereokata, Ibraninya hamdaber, mengatakan sesuatu menurut pendapat sendiri yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu artinya perbuatan menghujat Roh Kudus berarti menyangkal kerja Roh Kudus sewaktu Roh itu menghasilkan karya, atau sebaliknya mengatakan sesuatu hasil kerja Roh Kudus padahal bukan hasil kerja Roh Kudus. Sikap yang sebaiknya adalah memuliakan Roh Kudus yang sekaligus memuliakan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah roh kemuliaan yang membuat orang memuliakan Yesus Kristus dengan mengaku Yesus adalah Tuhan. Bandingkan 1 Korintus 12 ayat 3. Dalam peristiwa di rumah yang ada di Kapernaum itu, Yesus memperingatkan para ahli Taurat bahayanya kalau mereka menghujat Roh Kudus. Sebab Yesus menilai bahwa mereka telah menghujat Roh Kudus dengan mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan atau Yesus kerasukan Beelzebul. Padahal ahli Taurat itu tahu betul seperti mereka akui apabila pengikut mereka mengusir setan, bahwa mengusir setan dari orang yang dirasuknya adalah pekerjaan Roh Kudus. Dengan tuduhan itu Yesus hendak menegaskan bahwa para ahli Taurat itu sudah melakukan dosa kekal yang tidak mendapat ampun selama-lamanya. Yang kata Matius, tidak mendapat ampun selama-lamanya di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Mengapa demikiannya? Apakah Tuhan kurang maha pengampun? Bukan Tuhan tidak maha pengampun, tetapi manusia yang berdosa menghujat Roh Kudus itu yang tidak rela diampuni dosanya. Kalau Tuhan menyodorkan pengampunan dosa misalnya kepada mereka, toh juga mereka tolak, dan oleh karena itu pastilah dosa seperti itu tidak diampuni. Kalau penolakan itu terjadi sampai akhir hayat orang tersebut di dunia ini, maka dosanya itu tidak sempat diampuni di dunia ini. Dan di dunia sesudah kematiannya pun tidak ada lagi pengampunan baginya. Dia pasti terhukum sebagai orang yang berdosa menghujat Roh Kudus. Hukumannya adalah siksa kekal. Di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, dosa menghujat Roh Kudus terjadi dalam versi yang lain, yakni dengan mengatakan bahwa hasil perbuatan manusia merupakan hasil kerja Roh Kudus. Padahal kata dan hasil kerja itu tidak sesuai dengan ciri-ciri kerja daripada Roh Kudus seperti di zaman dahulu kala. Tetapi hasil kerja itu sudah menjadi alat pemuliaan diri orang yang mengerjakannya, bukan lagi alat memuliakan Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Inilah yang sering terjadi melanda orang yang dilanda oleh harismatik mania atau harismania. Sikit-sikit mereka mengatakan bahwa apa yang dilihatnya merupakan nubuat yang dibukakan oleh Roh Kudus, diwahyukan oleh Roh Kudus kepada mereka katanya, padahal itu semua hanya mimpi dan hayalan mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh gereja Mormon misalnya dengan mengatakan bahwa semua mimpi pemimpinnya merupakan wahyu Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan mereka jadikan itu sebagai tambahan kepada kitab kanonik Perjanjian Baru sebagai kitab suci mereka, merupakan dosa kepada Roh Kudus. Lihat jugalah apa yang dilakukan oleh aliran Lia Aminuddin Eden atau Lia Eden dengan aliran sesatnya Salamullah di zaman modern sekarang ini. Mereka semua melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Gereja-gereja harismatik harus senantiasa diperingatkan agar mereka tidak jatuh kepada dosa menghujat Roh Kudus zaman modern sekarang ini. Sewaktu gereja Tahuria yang artinya milik Tuhan mengaku, aku percaya kepada Roh Kudus, umat Kristen harus bekerja segiat-giatnya untuk terus-menerus dengar-dengaran kepada Roh Kudus dalam Yesus Kristus berdasar tuntunan firman Tuhan yang terkandung dalam kitab suci Alkitab. Dengan demikian umat Kristen akan mendapat tuntunan yang pasti untuk menjawab segala tantangan dan pertanyaan yang datang dari dunia modern ini. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, ibu dan saudara-saudara Yesus tiba di tempat Yesus berada dan bergabung dengan orang yang mengerumuni Yesus.
Tetapi mereka tidak bisa masuk mendekat kepada Yesus, sehingga kedatangan mereka harus dilaporkan orang banyak itu kepada Yesus. Tetapi walaupun mereka berdiri di luar, dapat diyakini bahwa di tempat itu mereka semakin jelas mengetahui tentang siapa Yesus menurut orang banyak dan menurut para ahli Taurat. Maria, ibunya, sangat butuh agar bertemu muka dengan Yesus. Sebab bertemu muka dapat memastikan bagaimana keadaan sebenarnya dari orang yang dirindukan. Itu biasanya kan. Yesus tidak menolak bertemu dengan ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi kerinduan dan permintaan ibunya itu dijadikan Yesus sebagai momen untuk mengajarkan siapa ibu dan saudara-saudaranya itu sebenarnya. Yesus tidak membedakan orang yang setia mengikut Dia dengan ibu dan saudara-saudaranya dengan mengatakan, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian Markus 3:34-35. Orang yang dihunjuknya di tempat itu dinilai Yesus sebagai ibu dan saudara-saudaranya. Karena mereka terhitung seperti ibu dan saudara-saudaranya, orang yang melakukan kehendak Allah. Di balik ucapan Yesus itu, Yesus juga menilai ibu dan saudara-saudaranya sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Karena dia tahu bahwa ibu dan saudara-saudaranya yang bersama dia lebih dari 20 tahun di Nazaret adalah orang yang taat beragama dan menjadi pelaku firman Tuhan. Justru karena kepatuhan mereka kepada kehendak Tuhanlah, makanya mereka datang menemui Yesus. Sebab kedatangan mereka itu adalah pertanda bahwa ibu dan saudara-saudaranya memiliki rasa kasih yang sangat mendalam kepada Yesus. Yesus tidak menyetujui pendapat yang mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudaranya sudah menganggap Yesus tidak waras, sehingga mereka datang mau menjemputnya untuk dibawa pulang. Tetapi mereka datang karena begitu besar kasih mereka kepada Yesus. Kekeluargaan mereka tidak terpecah oleh gosip dan hoax yang disebarkan oleh pihak pembenci Yesus. Orang yang berkerumun di sekeliling Yesus mendapat pengajaran bahwa apabila di antara mereka ada yang mau terhitung sebagai ibu atau saudara-saudara Yesus, sebagai status terindah dalam kumpulan pengikut Yesus, bahkan lebih indah daripada status sebagai murid Yesus, maka orang itu harus benar-benar melakukan kehendak Allah, bukan kehendak para ahli Taurat atau kehendak agama Yahudi. Kehendak Allah itu ialah, sebagaimana kita tahu, melakukan hukum kasih, melakukan hukum emas, menjadi garam dan terang dunia, dan selanjutnya kita baca dalam khotbah di bukit yang diajarkan oleh Yesus, tertulis dalam Matius 5-7. Dengan demikian, seorang yang mau menjadi ibu atau saudara Tuhan Yesus Kristus pasti mau dan rela mengorbankan nyawanya demi Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Engkau telah mengusir roh-roh jahat dari dunia kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup dengan tenang, tidak dirasuk oleh pikiran-pikiran yang jahat dan yang lain-lain yang merugikan Engkau dan kerajaan-Mu. Tuhan, bantulah dan tolonglah kami untuk setia terus mengikuti Engkau dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan kuatkan kami untuk terus bergiat bekerja, membawa manusia kepadamu, agar Engkau sehatkan mereka semua dalam rohani dan maupun dalam jasmani. Kami ingin seperti ibumu, saudara-saudaramu, orang yang setia melakukan kehendak Allah. Kiranya kami juga atas bantuan Roh Kudus menjadi orang yang mau mengikut dan setia melakukan kehendak Allah, sehingga kami terhitung di dalam keluargamu, keluarga kerajaan Allah. Bapa Surgawi, selamatkan bangsa kami dari segala kemelut yang sedang dilanda oleh negara kami. Damai sejahtera-Mu lah yang dapat dinikmati oleh bangsa kami untuk seterusnya, sehingga pembangunan manusia, pembangunan fisik dan pembangunan keagamaan tidak ada yang terganggu Tuhan. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit dan hentikanlah bala penyakit COVID-19 ini, karena kami hanya tergantung kepada kuasa-Mu untuk dapat menghentikannya.
Ampuni dosa kami Bapa, dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami mohon kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.